Pada video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang definisi Al-Quranul Karim. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan pertama dari kitab ini, yaitu pembahasan tentang Al-Quranul Karim. Di pembahasan Al-Quranul Karim ini terdapat 5 pembahasan turunan ya, yang disebutkan oleh Syekh Aiman di sini. Pembahasan pertama yaitu tentang ta'riful Qur'anil Karimi wa ma'na tawatur. Definisi Al-Qur'anul Karim dan makna at-tawatur. Ya, apa itu at-tawatur? Insyaallah akan dibahas nanti ya. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan tentang kaifa ballaghan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana lil ummati. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an kepada umat ini. Ya, ini juga pembahasan turunan dari pembahasan Al-Qur'anul Karim. Kemudian pembahasan turunan yang ketiga adalah marahilut tadwinil Qur'anil Karim. Fase-fase penulisan Al-Quranul Karim ya, jadi Al-Quranul Karim ditulis melalui beberapa fase. Nah, fasenya ini nanti akan dibahas secara mendetail oleh beliau di pembahasan yang ketiga ini ya. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu an-naqlus sautiyyu lil Qur'anil Karim ya, penukilan yang berupa suara ya, terhadap Al-Quranul Karim ya, penukilan Al-Quranul Karim, tapi penukilannya ini bersifat suara ya. Kemudian yang kelima adalah ahadu asanidil muallifi al-muttasilati bitilawatil Qur'ani ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya, salah satu sanad yang dimiliki oleh muallif ya, oleh penulis yaitu Dr. Aiman yang bersambung ya, sanad tilawah Al-Quran yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini juga akan dibahas sebagai pembahasan turunan dari pembahasan inti yaitu Al-Quranul Karim. Baik, kita masuk ke pembahasan turunan yang pertama ya teman-teman ya, yaitu pembahasan ta'riful Qur'anil Karim, definisi Al-Qur'anul Karim ya. Apa itu Al-Qur'anul Karim? Beliau di sini membawakan definisi Al-Qur'anul Karim yang paling kuat menurut beliau ya, yang paling sahih menurut beliau, karena kalau kita membaca kitab-kitab ya, terutama kitab Ulumul Quran ya, pasti diawali dengan definisi Al-Quran, dan para penulis kitab itu berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quranul Karim. Apa itu definisi Al-Quranul Karim? Nah, definisi yang beliau sebutkan di sini adalah huwa kalamullahi ta'ala al-mu'jiz ya, ia adalah kalamullah ta'ala al-mu'jiz. Ia adalah kalamullah ta'ala ya. Definisi ini secara tidak langsung membantah keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk ya. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini
bahwa Al-Quran bukan makhluk, tapi dia adalah kalamullahi ta'ala, firman Allah ta'ala. Al-mu'jiz, ya. Al-mu'jiz berasal dari kata a'jaza yu'jizu, yang bermakna melemahkan, ya, atau menjadikan lemah, ya. Atau bisa juga diartikan membuat tak berkutik, ya. Itu beberapa makna dari al-mu'jiz, ya. Kenapa Al-Quran kalamullah disifati dengan al-mu'jiz, membuat tak berkutik, ya. Hal ini disebabkan karena kekuatan bahasa Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi Al-Quran ini diturunkan di masa di mana orang-orang Arab saat itu sangat-sangat mengagungkan bahasa yang mereka miliki. Mereka itu sampai berlomba-lomba, ya, membuat syair yang bagus, ya. Bahkan mereka membuat perlombaan, ya, membuat perlombaan yang mereka adakan selama setahun sekali, ya. Tak siapa yang paling bagus syairnya, gitu ya, yang nanti yang terpilih, yang menang, ya, itu mereka akan mendapatkan hadiah yang menarik, hadiah yang besar. Dan syairnya ini, ucapan yang bagusnya ini akan digantungkan selama setahun di dinding Ka'bah, ya. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, orang-orang Arab yang seperti itu, ya, berada di puncak ketinggian bahasa mereka, maka turunlah Al-Quranul Karim di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi? Para penyair-penyair yang mereka anggap paling hebat dalam urusan bahasa, ternyata mereka dibuat tak berkutik sama sekali, dibuat lemah, tidak berdaya oleh Al-Quranul Karim, ya. Sampai mereka terheran-heran, ini tidak mungkin ada manusia yang mampu membuat bahasa perkataan dengan bahasa yang setinggi ini, ya. Mereka tidak ada yang mampu untuk menandinginya, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menantang, ya, siapa saja yang mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, ya. Dan tantangan ini terus dibuka sampai hari kiamat, ya. Bawakan yang semisal dengan Al-Quran. Ternyata tidak ada yang mampu untuk membawakan semisal Al-Quran, ya. Jangankan semisal dengan Al-Quran, ya, Allah menurunkan kembali, ya. Oke, kalau memang nggak bisa 30 juz, ya udah 10 surat saja, ya. 10 surat, bawakan 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Ternyata masih belum ada yang mampu, ya. Kemudian Allah turunkan lagi standarnya, ya sudah 1 surat saja, ya. Ternyata sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, tidak ada seorang pun yang mampu membawakan yang semisal dengan Al-Quran meskipun hanya 1 surat saja. Jadi mereka dibuat seolah-olah tak berkutik di hadapan Al-Quranul Karim. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-mu'jiz, ya. Jadi definisinya, Al-Quran adalah kalamullah ta'ala al-mu'jiz, yang menjadikan para musuh-musuhnya ini menjadi tak berkutik, ya. Al-munazzalu ala qalbi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, definisi ini, bagian yang ini ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah langsung ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana hal ini juga selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara, ya, di mana Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara, nazala bihir ruhul amin, ya, bahwa Jibril, ya, datang dengan membawanya, turun dengan membawanya, yakni membawa Al-Quran, ala qalbika litakuna minal munzirin, ya, ke dalam hatimu wahai Muhammad, ya, agar engkau menjadi seorang pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata, ya. Ini ayat yang berbicara seperti ini, ya. Jadi mungkin definisi ini diambil dari ayat tadi, ya, di surat Asy-Syu'ara ini. Kemudian definisi ini juga mengeluarkan kitab-kitab yang lain selain Al-Quran yang merupakan kalamullah juga, ya, seperti Injil misalnya,
atau Taurat atau Zabur atau Suhuf Ibrahim dan Musa. Ya, ini juga sama kalamullah taala al-mu'jiz, tapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya Al-Qur'an itu dia adalah kalamullah taala al-mu'jiz yang membuat lawannya tak berkutik dan diturunkan ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawatihi, ya, terhitung ibadah hanya sekedar membacanya saja. Dari bacaannya saja itu sudah dihitung seseorang itu beribadah kepada Allah. Nah, untuk definisi yang ini ya mengeluarkan ya perkataan-perkataan yang sekedar membacanya itu tidak bernilai ibadah. Misalnya seperti hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu firman Allah yang Allah turunkan ya juga kepada Rasulullah SAW, tapi bukan Al-Qur'an. Ya, salah satu perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim salah satunya adalah Al-Qur'anul Karim adalah al-muta'abbadu bitilawatihi. Sekedar membacanya saja, bacaannya saja itu sudah terhitung ibadah. Bacaannya, ya, bacaannya saja sudah terhitung ibadah. Ya, sementara hadis qudsi enggak. Meskipun itu firman Allah juga yang dinukil oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, tapi itu tidak dihitung ibadah sekedar membacanya saja. Ya. Nah, untuk definisi bagian yang ini sepertinya mengambil dari sebuah hadis ya di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah." Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian beliau melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata beliau. Ya, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika seorang membaca alif lam mim, maka dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Ya, sekedar membaca alif lam mim saja. Ya, apalagi ketika seorang itu mengamalkan apa yang dibaca. Apalagi ketika seorang itu mendakwahkan, menyebarkan. Ya, maka pahalanya insya Allah lebih besar lagi. Nah, ini kekhususan Al-Quranul Karim. Dia sekedar bacaannya saja sudah mendapatkan pahala dan sudah dihitung sebagai orang yang sedang beribadah kepada Allah. Ya, baik, kita lanjut. Al-maktubu bainad daffatain, yang tertulis di antara dua sampul. Ya, ad-daffatain yang dimaksud di sini adalah dua sampul. Jadi Al-Quran itu tertulis di antara dua sampul. Kalau kita membuka mushaf itu kan ada sampul depan, sampul belakang. Nah, yang di tengah-tengah di antara dua sampul ini itulah Al-Qur'an. Ya, itulah Al-Qur'anul Karim. Al-manqulu ilaina bitawatur. Ya. Yang dinukil sampai kepada kita dengan tawatur. Ya, apa itu tawatur? Insyaallah penjelasannya akan ada setelah ini. Ya, mungkin di video selanjutnya ya akan kita bahas tentang apa itu tawatur. Ya, jadi Al-Quranul Karim dinukil kepada kita dengan model tawatur. Ya, nanti definisi akan kita bahas insyaallah. Al-mutahadda bi aqsari suratin minhu. Ya, yang mana Al-Quran menantang ya dengan surat terpendek darinya. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menantang ya siapapun yang menolak Al-Quran ini untuk membawakan yang semisal dengan Al-Quran. Ya, kalau tidak mampu 10 surat, kalau tidak mampu 1 surat saja. Ya. Bahkan bi aqsari suratin minhu. Ya. Surat yang terpendek darinya. Ya, enggak perlu 1 surat ini Al-Baqarah, enggak. Yang pendek saja, misalnya Al-Kautsar. Itu kan surat pendek banget ya. Cuma 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cuma 3 ayat ini. Ayo, siapa yang bisa membawakan semisal ini? Inilah definisi Al-Quran yang diturunkan oleh Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid di kitabnya At-Tajwidul Musawwar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.